Muhammadillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kawan-kawan, para asatidz dan ustazah semuanya, selamat siang dan selamat berjumpa kembali dalam sejarah peradaban Islam. Recording in progress. Mudah-mudahan kawan-kawan semuanya sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan semoga perkuliahan hari ini lancar, tidak terkendala jaringan ataupun kendala-kendala yang lainnya. Untuk itu, mari kita mulai terlebih dahulu forum kita dengan membaca doa, dengan doa yang biasa dibaca masing-masing. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya seperti biasa, untuk perkuliahan sesi atau siang hari ini akan diisi dengan presentasi dari siapa hari ini? Ustaz Bisma ya? Saya Ustaz. Ya. Bisma Satria Bisma yang akan membawakan materi atau tema masa atau fase dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Untuk yang moderator siapa? Ustaz Amin? Bu Rina Atis. Gimana? Siap. Baik ya, karena waktu kita tidak banyak, asar hari ini pukul 15.08, biar lebih manfaat waktunya kita akan mulai segera, dan waktunya diberikan kepada Ustazah moderator Ibu Rina Atis. Dipersilahkan. Ya, siap Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini makalah ketiga yang akan disampaikan oleh Pak Bisma dengan tema fase dakwah di Madinah. Mungkin langsung saja ke Pak Bisma untuk menyampaikan presentasi hari ini terkait dengan fase dakwah Rasulullah di Madinah. Ya, silakan Pak Bisma, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Rina atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Terkhusus kepada Ustaz Rais Abdullah sebagai dosen pada siang hari ini. Oke, langsung saja saya akan memulai presentasi melanjutkan makalah pekan lalu tentang fase dakwah di Madinah. Afwan Ustaz, ini belum boleh share screen? Masih belum bisa share screen? Baik. Tunggu sebentar. Oke. Ya, sudah. Oke, siap Ustaz. Oke, langsung saja kita masuk ke materi tentang fase dakwah Rasulullah ketika berada di Madinah. Materi ini melanjutkan makalah pekan lalu tentang fase dakwah di Mekah ya, dan hari ini kita melanjutkan yang ketika Nabi di Madinah. Langsung saja kita masuk. Sedikit perkenalan ya dan info tentang yang membuat makalah, yaitu saya sendiri. Poin pembahasan kita hari ini yang pertama adalah masyarakat Madinah pra-Islam, lalu periode dakwah Nabi di Madinah, membangun masyarakat Islam, permusuhan kafir Quraisy dengan Nabi, lalu perjanjian Hudaybiyah. Masih ada, lanjut lagi, masa gencatan senjata,
penaklukan kota Mekah, haji wada, dan yang terakhir adalah wafatnya Nabi. Ini adalah poin-poin utama ketika masa dakwah Rasulullah ketika ada di Madinah. Masih banyak sebetulnya, cuma mungkin yang bisa saya ambil poin-poin utamanya adalah 9 poin ini. Oke, langsung saja. Yang pertama, masyarakat Madinah pra-Islam. Madinah atau dulu bernama Yastrib adalah kota yang menjadi pusat perkembangan agama Islam. Kota ini menjadi awal mula berdirinya kekuasaan Islam sebelum berkembang pesat ke seluruh dunia. Menjadi suatu kepatutan dan keharusan bagi kita sebagai pencari ilmu untuk mendapat gambaran yang tepat mengenai kedudukan kota ini dari segi peradaban, masyarakat, hubungan antar kabilah, ekonomi, ketentraman, dan juga suasana yang menjadikan kota ini mewah dan kaya pada saat itu. Kota Madinah atau Yastrib menjadi pusat pertemuan berbagai agama dan kepercayaan, berbagai kebudayaan dan kultur masyarakat. Kota Madinah saat itu berbeda dengan Mekah, yang saat itu Mekah hanya mempunyai satu budaya, satu agama yang dipikul bersama oleh masyarakat Mekah. Keadaan juga berbeda dalam segi geografisnya, karena Madinah itu lebih banyak terdapat sumber air, iklimnya lebih sejuk dibandingkan Mekah, dan tabiat masyarakat Madinah relatif lebih lembut dan bersahabat. Periode dakwah Nabi di Madinah. Fase dakwah di Madinah dianggap sebagai kelahiran baru agama Islam setelah ruang dakwah di Mekah terasa sempit bagi kaum muslimin, disebabkan perilaku permusuhan masyarakat kafir Mekah yang terus menjadi-jadi dan pemboikotan logistik bahan pokok untuk hidup yang dialami oleh kaum muslimin yang makin menyiksa. Bagaimana materi tentang pekan lalu tentang kondisi Nabi ketika di Mekah, mengalami permusuhan, diboikot kaum muslimin, bahkan sampai ada yang dibunuh, dipaksa untuk kembali menyembah berhala seperti itu. Kondisi yang gak enak itu akhirnya membuat Allah memberikan perintah untuk berhijrah ke Madinah. Allah memilih kota Madinah sebagai prototipe pembentukan masyarakat Islam pertama, berawal dari perkenalan Islam. Beberapa masyarakat Madinah yang haji ke Mekah, lalu dibawalah Islam ini kepada masyarakat yang ada di Madinah. Agama Islam berkembang sedikit demi sedikit sambil menunggu kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabat muhajirin di Madinah. Ketika hijrah, begitu Nabi tiba di Madinah, Nabi melepas tali kekang untanya dan membiarkan untanya itu mengelilingi kota. Lalu unta Nabi berhenti di sebidang tanah yang merupakan kebun kurma milik dua anak yatim, yaitu Suhail dan Sahal, yang diasuh oleh Abu Ayyub. Lalu kebun itu didirikan di atasnya sebuah masjid yang dinamakan Masjid Nabawi. Itulah sepenggal kisah tentang kota Yastrib yang ditukar dengan Madinatun Nabi. Lalu sampai sekarang kita menyebut dengan nama Madinah. Berbeda dengan periode dakwah di Mekah yang di sana umat Islam merupakan kelompok minoritas, maka pada periode dakwah di Madinah ini umat Islam menjadi kelompok yang mayoritas. Membangun masyarakat Islam ada beberapa sektor yang dilakukan oleh Nabi. Sektor pembinaan, yang pertama pembinaan bidang agama, yang kedua pembinaan bidang sosial, yang ketiga di bidang ekonomi, lalu pembinaan di bidang pertahanan. Pembinaan di bidang agama, ketika Nabi sudah di Madinah, Nabi meletakkan dasar-dasar kehidupan agama dan bermasyarakat di kalangan internal umat Islam. Yang pertama kali dibangun Nabi adalah yaitu masjid sebagai tempat pusat ibadah dan pusat bertemu. Masjid itu dinamakan Masjid Nabawi, dijadikan sebagai pusat ibadah bagi Nabi dan para sahabatnya. Masjid Nabawi juga dijadikan sebagai tempat dakwah dan juga kantor atau pusat pemerintahan Nabi pada saat itu. Masjid selalu terbuka bagi siapa saja dan kapan saja. Sebagian sahabat juga bahkan tinggal di serambi masjid. Para sahabat yang tinggal di serambi masjid ini disebut ahli sufah. Mereka tinggal di serambi-serambi Masjid Nabawi. Salah satu sahabat yang terkenal dari kalangan sufah adalah sahabat Abu Hurairah sebagai ahli hadis. Upaya Nabi Muhammad membina keagamaan masyarakat Madinah membuahkan hasil gemilang.
Masyarakat Madinah adalah orang-orang yang memiliki spiritual tinggi, rajin beribadah, keimanan yang kuat, dan kesungguhan dalam menuntut ilmu. Lanjut kita ke pembinaan bidang sosial. Setelah poin pertama dan utama yaitu di bidang keagamaan, Nabi Muhammad lanjut untuk membina di bidang sosial. Nabi Muhammad mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Muhajirin ketika hijrah ke Madinah hanya membawa bekal seadanya. Mereka tidak membawa harta. Harta pun yang dibawa mungkin sedikit-sedikit aja gitu ya. Dan mereka tidak mempunyai rumah dan tidak memiliki tanah di sana. Lalu kaum Muhajirin ini ditolong dan disokong penuh oleh kaum Ansor. Itulah kenapa kaum Muslim Madinah disebut kaum Ansor, yang artinya adalah penolong. Bahkan kaum Ansor ini sampai merelakan harta, rumah, hewan peliharaan, uang, gandum, dan tanah perkebunannya untuk dibagi dengan kaum-kaum Muhajirin. Bahkan ada riwayat ada sahabat yang sampai merelakan istrinya gitu, mau menceraikan salah satu istrinya untuk diberikan kepada salah satu kaum Muhajirin, sahabat Muhajirin saat itu. Ikatan persaudaraan bagi masyarakat Arab yang dulunya dilandaskan pada nasab dan suku, sekarang dibangun pada landasan ukhuwah Islamiyah. Ikatan ini menjadi lebih kuat karena adanya kesamaan akidah dan keimanan. Pembinaan bidang ekonomi. Untuk menunjang dakwah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Nabi juga membina kaum muslimin dengan memberdayakan potensi-potensi di bidang ekonomi. Ada 4 langkah yang ditempuh Nabi dalam membina bidang ekonomi. Yang pertama, Nabi memerintahkan sahabat yang mempunyai keahlian bercocok tanam untuk menggarap lahan milik sahabat lainnya. Prinsipnya adalah muzaraah dan muraqabah, melalui pengerjaan lahan dan pemilik lahan kepada si penggarap dengan pembagian hasil panen. Dan saat itu kota Madinah pun menjadi salah satu penghasil kurma terbesar. Langkah kedua, Nabi membagi sejumlah lahan kepada sahabat yang belum memiliki lahan untuk tempat tinggal dan berkebun. Kaum muslimin memanfaatkan lahan tersebut dengan bercocok tanam, berkebun, bertani untuk digunakan sendiri dan dijual ke daerah lain. Yang ketiga, Nabi memerintahkan para sahabat untuk mendirikan pasar. Nabi sendiri yang mengawasi pengelolaan pasar ini sehingga menjadi pusat perekonomian di Madinah. Pasar Islam saat itu harus mencerminkan prinsip-prinsip keislaman seperti kejujuran, keadilan, tidak boleh ada proses riba, serta monopoli oleh segelintir orang. Dan yang keempat, Nabi mendirikan sebuah lembaga pengelolaan harta yang dinamakan Baitul Mal. Fungsi Baitul Mal itu sendiri yaitu mengatur distribusi zakat, infak, dan sedekah. Baitul Mal juga menjadi pembiayaan logistik untuk kemasyarakatan dan pemerintahan Islam. Lanjut kita ke pembinaan bidang pertahanan. Penduduk Madinah pada saat itu, pada awal kedatangan Nabi terdiri dari 3 kelompok, yaitu bangsa Arab Muslim, bangsa Arab non-Muslim, dan orang-orang Yahudi. Untuk menyelaraskan hubungan antara tiga... Afan, siapa yang berbicara? Aman? Aman. Untuk menyelaraskan hubungan antara 3 kelompok tersebut, Nabi membuat perjanjian yang dikenal dengan Piagam Madinah. Ada beberapa poin isi Piagam Madinah. Yang pertama, semua kelompok yang ikut menandatangani Piagam Madinah merupakan suatu bangsa. Jadi diikrarkan mereka suatu bangsa yang satu di Madinah, meskipun mereka beda-beda kultur dan agamanya. Yang kedua, bila salah satu kelompok diserang musuh, maka kelompok lain yang ada di Madinah wajib membela. Masing-masing kelompok juga tidak diperbolehkan membuat perjanjian dengan Quraisy dalam hal bentuk apapun. Lalu yang keempat, masing-masing kelompok bebas menjalankan ajaran agamanya tanpa campur tangan kelompok lain, atau toleransi kalau bahasa kita saat ini. Lalu yang kelima, kewajiban penduduk Madinah yang merupakan kesemuaan kelompok wajib saling membantu moral dan material demi kebaikan bersama. Lanjut, berdasarkan isi perjanjian tersebut, maka dapat diketahui bahwa Nabi telah membentuk negara Islam di Madinah, dan Nabi sendiri yang menjadi
kepala pemerintahannya, menjadi presidennya, yang memiliki wewenang dan otoritas untuk mengatur dan menyelesaikan masalah berdasarkan konstitusi. Di Madinah, Nabi Muhammad mempunyai kedudukan sebagai kepala negara dan rasul agama. Jadi ada dua kekuasaan yang terkumpul pada diri Nabi, yaitu kekuasaan spiritual dan kekuasaan duniawi. Lanjut, permusuhan kafir Quraisy dengan Nabi. Jadi meskipun kaum muslimin sudah berhijrah dari Mekah, tapi tetap saja orang-orang kafir Quraisy masih membenci kaum muslimin. Ketika dakwah Nabi di Mekah, kaum muslimin mengalami tekanan penyiksaan yang dilancarkan oleh orang-orang kafir Mekah, yang sebenarnya saat itu sangat potensial untuk memancing pecahnya peperangan. Tapi karena kaum muslimin waktu di Mekah mereka masih sangat sedikit dan lemah, maka jelas bahwa Nabi tidak berani untuk menyatakan perang terhadap kaum Quraisy pada saat itu di Mekah. Lalu ada 3 peperangan besar ketika Nabi di Madinah dengan kaum Quraisy di Mekah. Ada perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq. Perang Badar ringkasannya yaitu terjadi pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah di dekat sumur Badar. Sejumlah 314 tentara kaum muslimin berperang menghadapi tentara kafir yang berjumlah 1.000 orang. Secara logika dan matematika, maka perang ini tidaklah imbang dari jumlah pasukan dan juga persediaan senjata. Sebab utama perang ini dikarenakan tekad kafir Quraisy untuk membunuh Nabi yang berhasil lolos ke Madinah dan menghukum para pengikut Nabi yang senantiasa melindungi Nabi Muhammad. Dalam perang Badar, kaum muslimin berhasil menjadi pemenang. Sebanyak 14 prajurit kaum muslimin syahid di laga ini. Sedangkan di pihak kafir Quraisy, prajurit tewas sebanyak 70 orang. Abu Jahal yang saat itu merupakan salah satu pimpinan kafir Quraisy tewas dalam perang ini. Lalu mendengar berita kekalahan kaumnya, Abu Lahab yang tidak ikut berperang jatuh sakit, lalu tewas di atas tempat tidurnya karena dia saat itu sangat mengharapkan kemenangan pada perang Badar tersebut. Dapat dikatakan perang Badar ini telah menewaskan 2 musuh utama Nabi, yaitu Abu Jahal dan Abu Lahab dalam waktu yang bersamaan. Lanjut, perang setelah perang Badar yaitu perang Uhud. Perang Uhud terjadi di Bukit Uhud. Perang Uhud terjadi pada tahun ketiga Hijriah di Bukit Uhud, disebabkan tidak terimanya kaum kafir Quraisy atas kekalahan mereka di peperangan Badar lalu. Pemimpin kaum kafir Quraisy adalah Abu Sufyan. Ia mengumpulkan sekitar 3.000 pasukan perang untuk misi balas dendam. Saat itu tentara umat Islam berjumlah 700 orang, sedangkan kaum kafir berjumlah 3.000 orang. Di bawah komando Panglima Khalid bin Walid, yang saat itu Khalid bin Walid belum memeluk Islam. Lagi-lagi jumlah materi tidak imbang di sini. Saat ini 700 melawan 3.000 orang. Nabi Muhammad mengatur strategi yang memerintahkan pasukan pemanah untuk stay di atas Bukit Uhud dan memerintahkan untuk menghujam panah para pasukan yang lewat di bawahnya. Nabi memilih 50 orang pemanah terbaik di bawah pimpinan Abdullah bin Jabir. Perang berlangsung sengit, barisan kafir Quraisy kocar-kacir dikarenakan hujan panah yang dihujam dari atas Bukit Uhud. Tentara berkuda yang dipimpin Khalid bin Walid juga gagal menembus barikade pasukan Islam. Sejatinya kaum muslimin saat itu sudah hampir menang. Sayangnya kemenangan yang sudah di depan mata ini tiba-tiba gagal karena godaan rampasan perang yang ditinggalkan pasukan musuh. Jadi saat itu pasukan kafir Quraisy sudah hampir kalah dan mereka sudah mau pulang ceritanya, sudah balik untuk pulang. Melihat itu, banyak rampasan harta yang tertinggal, ghanimah di bawah, lalu menggoda kaum-kaum pemanah yang menjadi andalan di perang itu untuk turun, sehingga pertahanan juga akan hancur karena tidak ada lagi pasukan pemanah yang ada di atas Bukit Uhud. Lalu karena pasukan pemanah turun, Khalid bin Walid dengan cerdasnya, dengan gemilangnya memutar. Yang tadinya mau pulang tapi nggak jadi, akhirnya memutari Bukit Uhud, lalu memukul kaum muslimin yang saat itu mengumpulkan harta, memukul mereka dari belakang, dan saat itu akhirnya kaum muslimin kalah.
Kaum muslimin kalah dalam peperangan Uhud. Kekalahan ini menyisakan luka yang sangat dalam bagi umat Islam. 70 syuhada gugur pada perang ini, termasuk paman Nabi yaitu Hamzah. Hamzah gugur tertikam tombak yang dilempar oleh seorang ahli tombak bayaran atau suruhan Hindun bernama Wahsy. Dada dan perut Hamzah dibelah oleh Hindun, jantung dan hatinya lalu dikunyah untuk melampiaskan dendam yang begitu membara atas kekalahan pada perang Badar lalu. Lanjut ke perang Khandaq. Setelah tadi perang Badar kaum muslimin menang, lalu perang Uhud kita kalah. Lanjut lagi perang ketiga, yaitu perang Khandaq. Perang Khandaq berkecamuk pada bulan Syawal tahun kelima Hijriyah. Pihak musuh kali ini bukan hanya orang-orang Quraisy, tapi juga merupakan koalisi dari suku Yahudi yang diusir dari Madinah saat itu, yang mengusir ke Khaybar, dan beberapa suku Arab di luar Mekah yang memusuhi Islam. Menghadapi pasukan sebanyak itu, Nabi dan para sahabat menyadari akan sulit untuk menang apabila keluar dari kota Madinah. Nabi lalu memilih strategi defensif atau bertahan dalam peperangan ini. Adalah Salman Al-Farisi, sahabat dari Persia, yang mengusulkan agar kota Madinah dibuatkan parit mengelilingi agar menjadi benteng pertahanan. Itulah mengapa perang ini dinamakan perang Khandaq. Khandaq sendiri artinya adalah parit. Taktik defensif Nabi membuahkan hasil karena terhalang parit, maka parit yang besar saat itu, maka pasukan kafir sangat kesulitan untuk masuk ke dalam Madinah. Apabila ada kuda atau prajurit yang lolos, seketika mereka dihadang oleh prajurit muslimin yang bersiap di pos penjagaan. Pasukan musuh lalu menggelar kemah untuk mengepung kota Madinah. Pengepungan berlangsung selama sebulan. Betul-betul dikepung kaum muslimin di kota Madinah, yang menyebabkan suplai bahan makanan saat itu habis. Bahkan dalam riwayat mereka sampai mengganjal perut mereka dengan batu untuk menahan lapar sambil berperang. Dalam suasana kesulitan itu, pertolongan Allah akhirnya tiba. Allah mengirim badai angin yang menerbangkan tenda dan menghancurkan perkemahan kaum kafir, memorak-morandakan prajurit kaum kafir yang mengepung kota Madinah. Lalu mereka pun pulang kembali ke Mekah dengan tanpa membawa hasil. Dan di sini perang Khandaq dapat disimpulkan bahwa kaum muslimin menang untuk yang kedua kalinya. Lanjut, itu tadi adalah 3 peperangan dengan kaum kafir Quraisy. Kita lanjut ke perjanjian Hudaybiyah. Pada tahun ke-6 Hijriyah, Nabi Muhammad bermaksud datang ke kota Mekah dengan damai untuk melakukan ibadah haji bersama rombongan kaum muslimin. Sebelum tiba di Mekah, rombongan Nabi berkemah di Hudaybiyah yang jaraknya hanya beberapa kilometer dari kota Mekah. Tapi para pemimpin Mekah saat itu menolak kedatangan Nabi. Mereka mengirim Suhail bin Amr untuk menemui Nabi dan mereka minta negosiasi dan melakukan perjanjian. Dengan pertimbangan matang, akhirnya Nabi menyetujui negosiasi tersebut dan menghasilkan perjanjian Hudaybiyah, yaitu perjanjian antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy. Perjanjian Hudaybiyah isinya adalah ada 4 poin. Yang pertama, gencatan senjata antara kedua belah pihak selama 10 tahun. Jadi antara kaum muslimin dan kafir Quraisy tidak boleh berperang selama 10 tahun. Lalu orang kafir Mekah yang ingin masuk Islam harus ditolak apabila tidak bersama walinya. Lalu orang muslim di Madinah yang ingin murtad dan kembali ke Mekah tidak boleh dilarang oleh Nabi. Yang keempat, kaum muslim tidak boleh mengunjungi Ka'bah pada tahun itu dan ditangguhkan sampai tahun depan. Kalau kita lihat secara secara logika, perjanjian ini merugikan kaum muslimin karena seolah-olah tidak adil. Tapi dengan perhitungan yang matang dan hidayah dari Allah, maka Nabi Muhammad menyetujui perjanjian ini dan terdapat banyak-banyak hikmah di belakangnya nanti. Masa gencatan senjata. Setahun setelah berlalu semenjak perjanjian Hudaybiyah, banyak orang-orang Quraisy yang masuk Islam dan ikut hijrah ke Madinah. Di antaranya adalah Khalid bin Walid.
panglima perang yang mengalahkan kaum muslimin di perang Uhud lalu. Perkembangan agama Islam saat itu sangatlah pesat. Masa damai ini memberikan kesempatan kepada Nabi untuk memperluas dakwahnya. Nabi mengirim surat dan utusan dakwah kepada kepala-kepala negara dan pemerintahan di berbagai negeri. Di antara raja-raja yang dikirimi surat dakwah oleh Nabi yaitu Raja Gosan, Mesir, Abesina, Persia, dan Romawi. Lalu 2 tahun masa perdamaian ini, hampir seluruh jazirah Arab termasuk suku-suku bagian selatan menggabungkan diri ke dalam Islam. Hal ini membuat orang-orang kafir Quraisy di Mekah semakin terpojok. Isi perjanjian Hudaybiyah yang sejatinya tidak adil bagi kaum muslimin ternyata menjadi senjata bagi Islam untuk makin berkembang. Fatu Mekah. 2 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah, kaum Quraisy ternyata melanggar perjanjian tersebut. Pada tahun ke-8 Hijriah, mereka membantu sekutu kaum Quraisy ketika berperang dengan Bani Khuza'ah yang merupakan sekutu umat Islam. Para pembesar Mekah berkilah bahwa perjanjian Hudaybiyah telah mereka batalkan secara sepihak. Karena pembatalan sepihak tersebut, Nabi membawa 10.000 pasukan ke kota Mekah untuk melawan mereka. Pasukan besar ini berkemah di pinggiran Mekah. Lalu masyarakat kota Mekah sangat ketakutan pada saat itu melihat banyaknya kaum muslimin yang mengepung mereka. Melihat banyaknya pasukan muslim yang datang, Abu Sufyan yang merupakan pemimpin Quraisy beserta anaknya yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, juga paman Nabi yaitu Abbas, menemui Nabi untuk menyerah dan menyatakan masuk Islam. Dengan demikian, pemimpin Quraisy sudah semuanya masuk Islam menjelang penaklukan Mekah. Kaum muslimin memasuki kota Mekah dengan damai dan tanpa perlawanan sama sekali. Berhala-berhala yang ada di Ka'bah juga dihancurkan ketika penaklukan Mekah ini. Lalu para penduduk Mekah berbondong-bondong memeluk agama Islam dengan penuh kedamaian. Dan di situ diabadikan dalam surah An-Nasr, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat. Haji Wada. Pada tahun 10 Hijriah, Nabi Muhammad menunaikan haji yang dikenal Haji Wada. Ini adalah haji terakhir yang dilakukan Nabi sebelum Nabi wafat. Ibadah haji ini diikuti oleh 100.000 kaum muslimin dari seluruh penjuru Arab. Banyak kisah tentang Haji Wada yang di situ ayat yang turun yaitu surah Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi Islam saat itu sudah mencapai puncaknya. Nabi Muhammad saat itu sudah hampir purna karena sudah sempurna membawa Islam ke dalam Arab gitu, sudah diterima oleh seluruh jazirah Arab. Bisa dibilang sudah hampir habis tugas Nabi karena sudah menang. Dan saat itu banyak sahabat yang menyadari bahwa ayat ini adalah ayat-ayat terakhir seperti itu ya, yang mereka punya feeling bahwa Nabi Muhammad sebentar lagi akan wafat. Dan ternyata benar wafatnya Nabi. 3 bulan setelah melakukan Haji Wada, Nabi Muhammad sakit demam. Beliau sakit selama kurang lebih 14 hari. Saat demamnya tinggi, Nabi tidak mampu untuk menjadi imam sholat. Dan sekitar 3 kali Nabi hendak mengimami sholat, namun ternyata tidak kuat dan jatuh pingsan. Karenanya Nabi menyuruh sahabat Abu Bakar untuk menggantikan posisi imam dalam sholat jamaah. Lalu pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Nabi Muhammad menghembuskan nafas terakhir dalam usia 63 tahun di rumah istrinya Aisyah. Kaum muslimin yang diberitahukan atas wafatan Nabi ini menjadi sedih dan kebingungan. Mereka banyak yang terguncang dan tidak percaya atas meninggalnya Nabi Muhammad. Sahabat Abu Bakar lalu berpidato dan menenangkan kaum muslimin sembari membacakan ayat Al-Quran dalam surah Ali Imran 144, silakan dibaca sendiri. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul, sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa berbalik ke belakang maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.
Oke, itu adalah pembahasan tentang fase dakwah Nabi ketika di Madinah. Dan kalau boleh saya menyimpulkan satu kesimpulan atau gagasan utama, maka kesimpulan saya yaitu ada perbedaan sosok Nabi ketika dakwah di Mekah dan dakwah di Madinah. Ketika di Mekah, Nabi hanya bertugas sebagai Rasul penyampai wahyu. Sedangkan ketika di Madinah, Nabi bertugas sebagai Rasul, juga kepala negara, komandan perang, pemimpin politik, dan administrator yang handal. Karena hanya dalam kurun waktu sekitar 10 tahun di Madinah, Nabi dapat menyatukan Jazirah Arab ke dalam Islam. Allah Ta'ala alam. Oke, itu aja pembahasan saya tentang fase dakwah di Madinah siang ini. Kalau ada kekurangan, diharapkan dapat menambahkan. Apabila ada salah, mohon dikoreksi. Setelah ini silakan kalau ada pertanyaan kita jawab dan kita diskusikan poin-poin pertanyaannya. Oke, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah pemaparan makalah terkait dengan fase dakwah Rasulullah. Subhanallah, ada 9 item yang dibahas, mulai dari masyarakat Madinah pra-Islam, periode dakwah, sampai wafatnya Nabi. Ya, dibuka 3 pertanyaan pertama yang ingin menanyakan terkait dengan fase dakwah Rasulullah di Madinah. Ya, dipersilahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ibu Erna. Bu Erna. Ya, Bu, silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya di sini adalah tadi ada dipaparkan oleh Pak Bisma tentang perang Badar, perang Uhud, kemudian ada perang Khandak. Saya tertarik kepada perang Uhud ya. Saya minta mungkin kepada pemakalah atau pemateri, kepada Pak Bisma, mungkin bisa men-share kepada kami apakah ada hikmah di balik perang Uhud yang hampir saja menang, tapi karena ada kendala apa begitu, ternyata nyaris kalah seperti itu. Apakah ada hikmah di balik kejadian tersebut yang bisa kita petik mungkin juga untuk kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penanya kedua, dipersilahkan. Saya Bu Rina. Ya, silakan. Apa indikator atau bukti sejarah yang mana yang bisa dikatakan bahwa Nabi adalah kepala negara dan Madinah adalah prototipe negara Islam pertama? Sementara banyak sekali ulama yang menyangkal bahwa Islam adalah Islam, bukan, tidak ada negara Islam dan tidak ada. Maka kan banyak yang menyangka adanya khilafah Islamiyah itu sudah tidak ada dalam Islam. Sementara kan ada selanjutnya itu khulafah Rasyidin itu. Itu aja Bu Ina. Oh ya, baik Bu. Yang penanya terakhir untuk sesi pertama. Ada atau sudah cukup? Kalau tidak ada, mungkin langsung saja dibahas oleh pemateri. Yang pertama tadi terkait dengan apa hikmah dari perang Uhud. Kemudian yang kedua tentang indikator bahwa Madinah itu adalah negara, apakah Nabi itu kepala negara, sedangkan dalam historinya tidak ada seperti itu. Mungkin langsung saja Pak Bisma untuk menjelaskan. Oke, baik, terima kasih Mbak Dini atas pertanyaannya. Dan tadi yang kedua Bu siapa tadi ya? Bu Emil ya? Bu Erna. Oh, Bu Erna. Oke, saya akan coba jawab
pertanyaan dari Mbak Dini tentang apa hikmah yang bisa diambil dari peristiwa Perang Uhud. Karena saat itu sebetulnya kita sudah menang, tapi kok tiba-tiba jadi kalah. Yang pertama adalah kalau menurut saya, kita sebagai prajurit, sebagai jundi harus menuruti perintah memimpin kita. Karena saat itu mereka para pemanah ini sudah diwanti-wanti oleh Nabi agar jangan meninggalkan pos mereka, jangan meninggalkan puncak Bukit Uhud. Mereka standby di sana untuk memanah ke bawah. Karena jelas kalau kita perang kan, pemanah-pemanah yang di atas itu, di atas tower atau di atas gunung itu lebih unggul karena mereka lebih mudah memanah yang di bawah, dan di bawah akan susah membalas karena posisinya mereka di bawah. Dan jelas saat itu taktik Nabi sebetulnya sudah sangat berjalan, dan kaum kafir Quraisy sudah sangat terpukul di situ, sudah kocar-kacir karena hujan panah dari atas. Dan ternyata mereka mau pulang ternyata nggak jadi karena melihat para pemanah ini turun dari puncak Bukit Uhud untuk mengambil harta-harta yang tertinggal di bawah. Baju zirah, baju perang, mungkin ada kuda, ada senjata, ada pedang yang tertinggal di bawah. Dan hikmahnya adalah ya kita harus istiqomah dalam menjalankan perintah. Yang kedua, tidak cepat puas, tidak cepat merasa menang, tidak cepat mengambil kesimpulan, karena saat itu peperangan itu sangat genting. Jadi kalau menang ya tunggu betul-betul musuh kita hilang, seperti musuh kita lari. Dan yang ketiga adalah sabar di bawah perjuangan, seperti itu. Mungkin itu sih kalau yang bisa saya jawab dari pertanyaan Mbak Dini. Nanti apabila ada kekurangan silakan Ustadz yang lain bisa menambahkan. Yang kedua, pertanyaan dari Bu Erna tentang prototipe negara Islam di Madinah, seperti itu ya. Mungkin istilah prototipe itu saya buat sendiri aja sih, karena saya melihat sirah menurut pandangan saya ya saat itu sebetulnya Nabi sudah membuat negara Islam karena ada konstitusi yang berjalan. Ada Piagam Madinah, ada perjanjian antar golongan, dan saat itu karena di Madinah kita mayoritas, kaum muslim mayoritas, maka ya kita menjadi pemimpin, kita menjadi leader di Madinah tersebut. Dan anggota kita yaitu ya kaum Yahudi, ada Bani Nadir, Bani apa lagi kalau tidak salah ya, Bani Quraisyah kalau tidak salah ya. Dan juga ada Arab yang tidak memeluk Islam, seperti itu. Dan di situ ada Piagam Madinah, ada ada peraturan yang berlaku, ada hukum-hukumnya yang dijalankan, yaitu hukum agama Islam jelas. Ada syariat, dan juga Nabi di situ sebagai pemimpin, jadi sebagai kota ya. Kalau kita kota kan istilahnya wali kota, seperti itu. Kalau gubernur berarti provinsi. Maka di situ jelas Nabi sudah membuat istilahnya negara kecil, seperti itu. Dan juga dalam sejarahnya, dalam fase gencatan senjata tadi, Nabi mengirim utusan-utusan dakwah, utusan-utusan yang membawa surat dakwah, yaitu ke Raja Persia, ke Raja Romawi, Raja Gosan. Jadi itu sudah menunjukkan bahwa Nabi memiliki brand saat itu. Nabi memiliki sebuah sebuah kekuasaan, dan bisa dibilang yaitu adalah kekuasaan Islam, daulah Islam, seperti itu. Mungkin kalau bentuknya negara atau republik atau apapun itu, kerajaan, yaitu hanya istilah saja, istilah konsep-konsep saja, tapi pada intinya saat itu Nabi sudah memiliki kekuasaan Islam. Mungkin nanti kepada ustaz-ustazah yang lain kalau ada yang dapat menambahkan, saya harapkan agar ditambahkan. Itu aja mungkin jawaban saya kepada pertanyaan Bu Erna. Terima kasih. Ya, gimana Bu Erna sama Mbak Dini? Atau mungkin ada tambahan lagi? Tambahan tanya. Ya, silakan. Tadi kan diceritakan bahwa Madinah itu masyarakatnya sudah lebih educated lah dibanding Makkah ya. Dan Rasulullah hijrah dan akhirnya bisa menjadi
pemimpin di situ. Nah, sebelum adanya hijrahnya Rasulullah itu, adakah pemimpin di Madinah itu sendiri? Itu aja sih. Ya, langsung saja Pak Bisma. Oke, mungkin ada Bu ya, ada Bu, pasti ada. Mereka kan Madinah juga masyarakat Arab, mereka juga memiliki pemimpin-pemimpin kabilah-kabilah atau suku-suku seperti itu yang ada di Madinah. Namun karena sebetulnya dakwah Islam itu bukan tiba-tiba datang ke Madinah, tapi Islam itu sudah ada beberapa tahun sebelum itu. Jadi ada sahabat Nabi, walau alam lupa saya namanya, yang sudah menjadi juru dakwah di Madinah, menyiapkan kondisi Madinah sebelum Nabi datang, sebelum hijrahnya Nabi. Jadi saat itu masyarakat Madinah berhaji, mereka ke Ka'bah, ke kota Mekah, lalu mendengar ada berita tentang Nabi Muhammad, tentang Rasulullah. Mereka orang-orang ini yang dari Madinah ini hanya segelintir orang tertarik dan akhirnya mereka memeluk agama Islam, dan itu terjadi pada awal-awal kenabian, pada awal-awal fase dakwah di Mekah. Lalu mereka pulang ke kota Madinah dan disiarkan dakwah Islam itu kepada penduduk kota Madinah, dan ternyata masyarakat Madinah banyak yang berminat, banyak yang mendapat hidayah seperti itu. Jadi intinya adalah sebetulnya Madinah itu tidak ujuk-ujuk Nabi datang lalu masuk dan berkuasa di situ, tapi tidak seperti itu. Islam sudah didakwahkan jauh sebelum itu. Masyarakatnya sudah dikondisikan terlebih dahulu. Dan salah satu juru dakwahnya yaitu salah satu sahabat, saya lupa namanya, mudahan ada Ustadz yang ingat, nanti tolong diingatkan siapa sahabatnya, saya lupa. Intinya itu. Jadi intinya adalah ya Nabi sudah mempersiapkan kondisi terlebih dahulu. Kalau pemimpinnya sebetulnya ada pasti, pemimpin kabilah, pemimpin suku. Namun karena mereka sudah memeluk Islam, akhirnya mereka menyerahkan seluruhnya kepada Nabi Muhammad, kekuasaan ada di Madinah. Wallahu alam, mungkin seperti itu Bu jawaban dari saya. Ya, terima kasih. Ya, mungkin ada tambahan lain? Cukup, terima kasih. Sudah cukup? Assalamualaikum. Oh ya, silakan. Saya ingin menambahkan berkenaan dengan tadi penyampaian Ustadz Bisma berkenaan dengan Madinah sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum Nabi hijrah ke Madinah, dan saya sependapat sesuai dengan materi sebelumnya yang saya sampaikan mengenai dakwah di Mekah. Jadi memang benar ketika sebelum Nabi berangkat ke Madinah sudah mempersiapkan melalui sahabat-sahabat yang memang datang dari Madinah ke Mekah. Makanya di makalah sebelumnya pun disebutkan bahwasanya ada dakwah ketika orang-orang berangkat ke Mekah. Dan disitulah penyampaian Ustadz Bisma tadi terkait dengan materi sebelumnya, dan saya sangat sepakat dengan itu. Tidak tahu dengan yang lain, tetapi menurut saya memang ketika Nabi datang ke Madinah pun bahkan ada film yang mengenai Nabi. Di situ menyampaikan ketika Nabi datang disambut oleh warga Madinah, bukan seperti kota-kota lain yang tidak mengenai Nabi, tetapi Nabi ketika ke Madinah sudah disambut sama masyarakat Madinah. Dan berkenan pemimpin ya seperti Ustadz Bisma tadi, pasti ada pemimpinnya di sana sebelumnya. Dan itu saja sih yang ingin saya tambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin sudah jelas tadi jawaban dan tambahan dari jawaban pertanyaan-pertanyaan tadi. Kemudian dibuka lagi sesi kedua untuk pertanyaan pertama. Silahkan. Izin Bu Rina. Silakan Pak. Ingin bertanya. Pertanyaannya dua Bu ya, untuk pemakalah. Langsung saja, yang pertama, apa sih rahasia di balik pergantian nama dari Yasrib menjadi Madinah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Yang pertama. Yang kedua, tadi itu di bidang perekonomian kalau tidak salah, yang dilakukan oleh Nabi itu bercocok tanam.
sistemnya dua, muzara'ah dan mukhabarah. Kalau muzara'ah, insya Allah paham. Yang saya tidak paham itu adalah mukhabarah, yang di dalam di dalam makalah beliau ada tertulis mukhabarah. Itu kalau saya pikir-pikir dan dilihat dari akar katanya, dari kata khobaroh. Kalau muzara'ah itu dari kata zara'a yazra'u, menanam atau bercocok tanam. Tapi kalau saya tidak mengerti tentang mukhabarah itu apa. Mungkin itu saja Ustaz. Bu Rina. Iya Ustaz. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Pak Aminuddin, ada pertanyaan? Baik, Bu Rina, saya menanggapi ini ya, dari Ustazah Ena juga saya mau bertanya juga mengenai tentang khilafah al-Islamiyah dan juga tadi disebutkan oleh Ustadz Bisma tentang negara Islam itu. Apakah pada zamannya Rasulullah itu yang mendirikan yang namanya negara Islam atau kota Islam ataupun kelompok Islam? Nah, itu apakah benar namanya khilafah al-Islamiyah atau memang yang benar-benar seperti apa yang sekarang digaung-gaungkan ada kelompok yang menggaung-gaungkan atau berkoar-koar lah tentang khilafah al-Islamiyah ini gitu. Apakah itu benar ada di masa kepemimpinan seperti yang dipimpin oleh Rasulullah itu, negara Islam seperti itu? Itu pertanyaan saya. Terima kasih Bu Rina. Ya, sama-sama Pak. Ya, mungkin langsung saja Pak Bisma, tadi sudah ada 3 pertanyaan terkait dengan pergantian nama Yastrib, kemudian dalam perekonomian tadi yang ditanyakan Pak Muhammad Tasbih, kemudian tentang khilafah Islamiyah itu mungkin gimana gitu deskripsinya dulunya, apakah sama dengan yang dikeluarkan sekarang seperti itu. Mungkin langsung saja Pak Bisma. Oke, baik, terima kasih Bu Rina. Masya Allah pertanyaannya ya. Pertanyaan dari siapa tadi? Ustadz Tasbih ya? Ustadz Tasbih tentang apa rahasia penggantian nama Yastrib menjadi Madinah. Penggantian nama Yastrib menjadi Madinah. Wallahu alam, saya belum dapat ilmunya. Saya belum tahu kenapa saat itu alasannya kota Yastrib diganti Madinah. Mungkin menurut saya supaya lebih ini aja sih. Madinah kan dari kata Madinatun Nabi kalau tidak salah ya. Jadi saat itu adalah kotanya Nabi. Makanya orang tiba-tiba berubah jadi Madinah karena akar katanya dari situ, dari Madinatun Nabi, seperti itu. Mungkin kalau ada yang membenarkan silakan kalau saya salah. Lalu yang kedua, apa itu akad mukhabaroh yang dilakukan Nabi saat itu antara pemilik lahan yang ada di Madinah dengan sahabat-sahabat Muhajirin. Kalau setahu saya, seingat saya, mukhabaroh itu adalah akad dalam mengelola tanah dengan sistem kerjasama dan menerapkan pembagian hasil antara pemilik tanah dengan penggarap tanah. Jadi yang pemilik lahan, pemilik tanah, dia punya tanah tapi dia tidak ngapa-ngapain. Mungkin seperti itu ya kalau bahasa sekarang. Dia di rumah aja karena dia juragan tanah, lalu diserahkan tanah tersebut kepada sahabat Muhajirin yang tidak memiliki tanah, disuruh garap, disuruh nanam kurma, nanam gandum dan lain-lain. Kalau kita saat ini mungkin beras,
Lalu nanti ketika sudah panen dan membuahkan hasil atau uang, hasil tersebut dibagi dua, ada persentasenya sesuai dengan akad yang telah disepakati. Setahu saya sih seperti itu, wallahu alam. Silakan nanti Ustadz yang lain bisa membenarkan. Lalu pertanyaan dari Ustadz Aminuddin tadi, mohon maaf, gimana Bu Rina pertanyaannya? Jadi terkait dengan khilafah Islamiyah seperti itu. Jadi kalau apakah yang digaung-gaungkan sekarang itu apakah kiblatnya sama seperti yang Rasulullah seperti itu ya Pak Aminuddin? Oh ya, paham. Jadi apakah khilafah yang sekarang kita dengar atau kita digaung-gaungkan oleh sekelompok umat Islam, apakah sama dengan khilafah Rasulullah yang dulu? Kalau menurut saya, yang dipengennya mungkin menurut saya pribadi ya, itu iya, yang dimaksud khilafah yang diinginkan oleh sekelompok saudara-saudara kita dari Hizbut Tahrir misalnya ya, HTI, itu ya khilafah yang seperti itu mau mereka. Jadi mau mereka ya seperti itu, dakwah kekuasaan Nabi yang bermula di Madinah saat itu. Tapi apakah khilafah itu mau mereka ya, maunya mereka khilafah seperti itu, menurut mereka khilafah seperti itu. Tapi apakah sebetulnya khilafah itu apakah memang negara seperti itu, atau khilafah itu ternyata ada yang makna lain, atau ternyata konsepnya lain? Atau contohnya misalnya kita di negara Indonesia sebagai mayoritas muslim terbesar di dunia, apakah dengan sejahteranya umat Islam itu apakah sudah menjadi kekuasaan Islam yang dicontohkan Nabi? Nah, itu pertanyaannya panjang kalau dijawab, dan saya mungkin kurang kompeten untuk menjelaskan. Mungkin nanti sama-sama kita bahas di forum ini, apakah khilafahnya yang dijual oleh saudara kita saat ini, yang digaung-gaungkan bahkan sampai diblokir ya oleh pemerintah, sampai seolah-olah khilafah itu kayak monster, kayak kayak gimana ya, kita ini juga kalau ngelihat tuh kayak sakit hati juga sebetulnya kalau saya pribadi. Seolah-olah kalau orang jual nama khilafah itu kayak enggak banget untuk zaman saat ini gitu. Apakah khilafahnya itu sama dengan Rasulullah dulu yang dimau mereka? Mungkin iya kalau menurut saya. Tapi apakah nanti proses penegakannya seperti apa? Wallahu a'lam bishawab, saya kurang kompeten untuk menjawab. Ini itu aja tanggapan untuk pertanyaan dari Ustadz Aminuddin. Silakan Ustadz yang lain dapat menambahkan atau mengoreksi. Ya, gimana? Ada tanggapan Pak Aminuddin? Baik, jadi sebenarnya Ustadz Bisma kan belum jawab, tapi ngasih kebijakan di situ. Artinya jawabannya itu mengambil tengah-tengah. Nah, ya ambil tengah-tengahnya di situ, artinya ya belum ada jawaban. Tuh. Artinya seperti ini. Jadi khilafah al-Islamiyah itu kan, khilafah itu kan namanya khalifah itu kan setelah Rasulullah kan ada khalifah atau khulafaur rasyidin itu kan ada 4. Itu setelah Rasulullah. Berarti di Nabi Muhammad ini kan belum ada. Dan bahkan waktu itu kan raja-raja. Waktu itu tuh masih raja-raja. Dan Nabi Muhammad sendiri kan tidak disebut raja kan. Adakah penyebutan sebagai raja Islam Nabi Muhammad? Nabi Muhammad Nabi, Rasul belum. Nah, termasuk tadi masalah Khaybar. Khaybar itu kan sebelum pembebasan Mekah. Itu ada Khaybar. Dan sebelumnya juga itu ada pasca perjanjian damai Hudaybiyah. Itu juga Rasulullah juga itu dia berdakwah, mengirim surat-surat itu tadi ke beberapa raja-raja. Dan raja-raja itu pun itu tidak hanya di Mekah, di Madinah, ada yang di Negus, ya banyak. Pokoknya raja-raja di negara-negara lain, termasuk yang tetangga-tetangga di Madinah situ.
semua dikirimin sama Nabi Muhammad itu untuk diajak masuk Islam. Ada yang masuk, ada yang tidak, ya gitu. Jadi terus tadi masalah perang Uhud ya. Jadi di situ juga pada perang Uhud itu juga turun ayat Al-Qur'an ya. Di situ tentang orang-orang munafik, termasuk orang-orang munafik. Sebenarnya kan berangkat pada perang Uhud itu kan, yang berangkat itu insya Allah kurang lebih pasukannya itu 1000. Nah, pada berangkat itu tadi itu ada pasukan dari namanya itu ada sahabat Rasulullah sendiri, saya lupa namanya, ada itu Ubay. yang dia Ubay bin Abdillah kalau tidak salah itu ya. Nah itu kembali, itu kembali, termasuk itu juga turun ayat tentang munafik. Hikmahnya apa dari apa namanya, dari perang Uhud itu? Ya termasuk itu kepada orang-orang munafik itu tadi. Terus kepada orang-orang yang ada di Gunung Uhud itu tadi. Orang yang ada di Gunung Uhud sudah diperintah sama Rasulullah di situ. Artinya apa? Kalau perintah Rasulullah sudah seperti itu ya kita jalankan seperti itu. Artinya apa? Di situ orang-orang kan pada turun dari gunung itu dan menentang aturan dari Rasul. Akhirnya apa? Kocar-kacir lah. Sampai di situ Rasulullah sendiri itu dipisahkan sampai giginya ada yang patah karena diserang oleh orang-orang musyrikin di situ. Dan itu sangat-sangat menjadi pelajaran buat kita. Jadi kalau misalkan orang yang di atas itu tadi tidak turun dan tidak tahu ya riwayat-riwayat, tapi risalah yang saya baca tentang sejarah Islam itu pasukan dari Khalid bin Walid itu memang belum ikut perang. Dia menunggu waktu itu, memang menunggu. Kalau riwayat saya baca ya, itu belum ikut perang. Tapi dia itu ikut perang, tapi belum ikut perang. Jadi maksudnya gini, ini perang di sini, dia itu mutar, nunggu dia. Jadi dikira orang-orang ini pada lari, dia itu intinya Khalid bin Walid, dan ini memang Khalid bin Walid ini yang mempunyai inisiatif atau pikiran seperti itu. Jadi dipolitiki, diakalin seperti itu. Nah akhirnya terjadilah waktu itu umat Islam kocar-kacir, termasuk yang ayat yang turun kan walaqad sadaqakumullahu wa'dahu itahassunahum bihi hatta idza fasiltum wa tadatum fil amri. Itu pokoknya tentang orang-orang munafik itu, tentang orang-orang munafik. Termasuk tadi saya singgung tentang pembebasan Khaybar sebelum adanya pembebasan atau Fathu Mekah. Ya, itu juga ada namanya perang Khaybar dan Wadil Qura. Sebelum di Fathu Mekahnya. Itu perjalanan Rasulullah. Terus kalau masalah mungkin itu dulu dari saya ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, jadi tadi sepertinya Pak Aminuddin itu yang pertama tentang khilafah itu kan waktu zamannya Rasul itu kan ibaratnya sudahkah terjadi khilafah Islamiyah, mungkin seperti itu, sudah negara Islam gitu. Seperti itu sih Pak Bisma yang saya tangkap. Mungkin bisa menambahkan kembali. Benar, saya ngerti maksudnya Ustaz Aminuddin, tapi susah ini, maksudnya gimana ya ngomongnya, bingung gitu loh. Antara tahu dan tidak tahu, antara bingung dan tidak, ya walau alam. Biar nanti dosen kita Ustaz Rais Abdillah yang menjawab mungkin yang lebih kompeten seperti itu. Karena ini hal sensitif, saya tidak berani banyak berbicara masalah ini. Iya. Oke, kalau gitu ada tambahan yang lain? Menambahkan apa yang saya tanyakan tadi. Ya, silakan Pak. Atau mungkin ada teman-teman yang lain menambahkan masalah yang saya tanyakan.
Kebetulan ada Permisi. satu referensi. Iya, silakan. Saya ini berkenan pertanyaan tadi mengenai nama. Kalau hemat saya, karena nama itu kan bisa dikatakan sebuah doa. Nah, saya bukan ahlinya di situ, tetapi ketika saya mencari arti dari kedua kata Yastrib dan Madinah, itu dua nama yang sangat berlawanan artinya. Yastrib sendiri artinya kalau tidak salah dari yang saya searching itu mencela, sedangkan Madinah itu kota yang tertata. Mungkin ada arti lain, tetapi mungkin alasan Nabi mengganti nama pastinya karena pergerakan segala perbuatan Nabi kan dari Allah, dan untuk alasannya pastinya mungkin doa itu nama, sehingga Nabi memberikan nama yang lebih baik di kota itu. Mungkin itu saja menurut saya. Terima kasih. Iya, terima kasih tambahan jawabannya Pak Zainuddin. Mungkin ada lagi yang lain menambahkan terkait dengan pertanyaan dari Pak Muhammad Tasbi dan Pak Aminuddin. Ada? Bu Rina, izin menanggapi, Bu. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Bu Rina. Sedikit menanggapi pertanyaan dari Ustadz Aminuddin ya, yang saya tangkap tadi beliau menanggapi jawaban atau penjelasan dari Ustadz Bima yang menanyakan tentang khilafah al-Islamiyah yang ada di Indonesia yang sering digaung-gaungkan oleh sekelompok orang yang ada di Indonesia. Itu sepengetahuan saya, mereka berdasarkan kepada ajaran Islam sendiri. Artinya mereka itu menggaungkan atau menyuarakan bagaimana Islam ini yang menjadi negara Islam terbesar di dunia menerapkan hukum Islam yang sudah pernah diajarkan oleh Rasulullah. Kenapa diberi nama khilafah? Mungkin khilafah di sini adalah para sahabat Nabi yang hidup semasa dengan Nabi yang bisa menjadikan dasar agar kita bisa mengikuti ajaran Rasulullah melalui para sahabat yang hidup semasa dengan Nabi. Jadi kenapa mereka memiliki keinginan yang kuat agar hukum Islam itu bisa berjalan di Indonesia ini, dan itu ternyata ada penolakan dari pemerintah, karena dari dua sisi ini mereka saling bertolak. Kita tidak tahu ya bagaimana sistem Indonesia ini yang bertoleransi lah kepada seluruh rakyat Indonesia, yang bernaung kepada hak asasi, yang mereka menganggap bahwa syariat Islam ini terlalu keras kalau misalnya diterapkan di Indonesia. Jadi menurut saya, kalau misalnya dari pertanyaan Ustadz Aminuddin itu bagaimana khilafah yang mereka mau sampaikan, kenapa mereka mau mendirikan negara khilafah, ya mereka ingin membentuk negara yang berdasarkan syariat Islam. Artinya hukum-hukum apa yang sudah diajarkan oleh Nabi dan para sahabat yang berlaku di masa adanya Nabi, misalnya hukum bagaimana jika ada yang melakukan perzinahan, hukumnya seperti apa, atau mereka melanggar hukum misalnya pencurian, hukumnya seperti apa. Artinya kalau misalnya di zaman Rasulullah hukum itu boleh dilakukan, kenapa tidak boleh dilakukan di zaman sekarang seperti itu? Tetapi mereka mengatasnamakan kelompok mereka dengan latar belakang itu, dan disampaikan kepada negara atau pemerintah kita yang berlatar belakang demokrasi dan itu tadi bernaung kepada hak asasi manusia. Jadi mereka bertolak karena itu terlalu kejam, dan itu yang menjadi diputuskannya bahwa itu tidak bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan di Indonesia, dan ya itu tadi kesimpulannya adalah tidak bisa diterapkan di Indonesia dan
diputuskan bahwa itu ditolak di Indonesia. Mungkin itu tanggapan dari saya sedikit. Mudah-mudahan teman-teman ada yang bisa lebih memberi penjelasan lebih jauh jika teman-teman yang lain ingin menambahkan. Terima kasih Bu Rina. Iya, terima kasih juga Pak Saifuddin atas tambahan tanggapannya. Mungkin ada teman yang lain? Oke, terima kasih Ustadz Saifuddin sudah membantu saya dalam menjawab pertanyaan dari Ustadz Aminuddin tadi. Mungkin betul apa yang dikatakan Ustadz Saifuddin tadi, bahwa orang-orang itu takut dan fobia terhadap nama yang seolah-olah syariat Islam itu seolah-olah kejam atau gimana. Mungkin mereka hanya melihat dari sisi yaitu potong tangan, rajam, darah dibayar dengan darah, seperti itu. Mungkin sisi itunya mereka takut seolah-olah menyeramkan untuk diterapkan di dunia yang sudah milenial saat ini gitu. Tapi kalau mereka juga ternyata tidak melihat dari sisi positif-positifnya, mungkin tentang masalah ekonominya Islam bagaimana sampai maju dengan sistem zakatnya, sodakohnya, baitul malnya, seperti itu. Mungkin positif-positif itu yang tidak terlalu dilihat oleh mereka yang fobia terhadap syariat Islam itu tersendiri. Oke, terima kasih kepada Ustadz Saifuddin tadi tanggapan dan tambahannya atas jawaban dari saya tadi. Oke, saya kembalikan ke forum. Iya, terima kasih. Afwan Ustadz Aminuddin, ini pertanyaan tanya jawabnya sampai jam berapa? Dilanjut atau? Dilanjut. Dilanjut. Iya, dilanjut, boleh. Iya, saya. Izin Bu Rina. Iya, silakan Pak. Masih menyambung yang saya tanyakan tadi. Oh iya. Sebenarnya sih awal bertanyanya itu ketika tidak tahu ya. Waktu beliau Ustadz Bisma ini ngirim itu, saya buka langsung lihat pembahasan. Kata-kata pertama setelah subjudul itu Madinah atau dulu bernama Yasrib. Langsung bertanya, Yasrib itu kenapa diganti gitu. Tapi berjalan diskusi tak raih buku yang ini, belinya ini cetakan 2007. Super Leader Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Super Leader and Super Manager. Ini karangannya Ustadz Syafi'i Antonio yang punya Tazkiyah di Sentul Bogor. Itu ada di halaman 148. Saya kira itu bisa menjadi satu referensi bahwa Yasrib itu diganti seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Zainuddin tadi. Zainuddin ya, yang fresh graduate. Beliau menjelaskan bahwa Yasrib itu celaan ya. Kalau Madinah itu kota. Memang pergantian nama itu dijelaskan di sini ada salah satu maksud diantaranya doa. Kalau dilihat Al-Madinah kan namanya itu Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Itu diganti tidak sekedar diganti dan bukan kebetulan. Namun salah tuh halamannya. Halaman 150 Madinah Al-Munawwarah. Madinah itu berasal dari kata dal, ya sama nun. Dana, yadinu. Sama halnya akar kata ad-din, agama. Artinya tunduk. Jadi singkat kata saya mengambil kesimpulan di sini, tunduk dan patuh. Jadi diharapkan dengan Nabi mengganti nama Yasrib menjadi Madinah, selain maknanya adalah kota, yang kalau di Eropa itu atau di Indonesia ada civic, civil, polis, itu sebenarnya sama artinya kota yang memiliki peradaban tinggi. Nah, arti dasar katanya Al-Madinah itu min kalimati dari kalimat dana yadinu, dal, ya sama nun. Nah, seakar kata dengan dinun, agama, yang mana agama itu adalah patuh dan tunduk. Diharapkan dengan digantinya nama ini, masyarakat yang tinggal di kota tersebut semuanya tunduk dan patuh terhadap hukum yang diberlakukan. Dan pergantian nama ini
Ya alhamdulillah sesuai dengan pergantian nama tercapai apa yang beliau cita-citakan sehingga sampai saat ini. Begitupun dengan mungkin kita memiliki anak atau kadang motor ini saya berikan namanya si belut putih karena warnanya putih lincah kalau kita pakai motor. Padahal itu bukan belut, ada maksud-maksud pemberian nama. Begitupun dengan ini. Nah, jadi saya hanya menambahkan berdasarkan satu referensi ini, ya itu maksudnya salah satunya. Mungkin ada referensi lain. Dan mohon maaf Ustaz Bisma, saya bertanya tadi memang tidak ngerti. Cuma ngelihat-lihat buku kayaknya mungkin ada nih. Tahu-taunya ketemu ya. Makanya saya share namanya ruang diskusi. Mungkin itu saja. Terima kasih Bu Rina. Ya. Subhanallah, tambahan dari Ustadz Muhammad Tasdi ya, menambah ilmu kita gitu. Ya mungkin ada pertanyaan kembali di sesi terakhir ini, sesi ketiga. 3 pertanyaan kembali. Pak Ahmad Sofyan, apakah ada pertanyaan? Oh, iya. Suaranya masih mute. Ada pertanyaan Pak Ahmad Sofyan? Ya, sebenarnya ini jaringannya agak lelet ini, gangguan. Agak kecil suaranya, dengar nggak Bu? Iya, dengar Pak. Ada pertanyaan atau ada tambahan? Ya sedikit aja pertanyaan saja ini. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi tidak bisa mengikuti secara maksimal apa yang disampaikan oleh Ustadz Bisma karena memang keluar masuk terus tadi jaringannya. Terakhir baru bisa masuk lagi dan ganti sedikit saja mungkin kaitan dengan perkembangan Islam pasca Nabi itu tadi ada diceritakan atau dipaparkan terkait dengan peperangan. Selain yang disampaikan tadi mungkin bertanya saja ini apakah selama Rasulullah kira-kira ada berapa kali? Mohon maaf bukan menguji tapi saya memang ingin tahu saja berapa kali peperangan yang dilakukan pada masa Nabi itu selain yang disampaikan tadi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian selanjutnya Mbak Dita, Mbak Marantika, Pak Kausar. Pak Darmawan Daud, ada pertanyaan, sanggahan, tambahan? Mbak Emilia? Mas Eko? Kalau tidak ada, mungkin langsung aja Pak Bisma dijawab kembali pertanyaan Pak Sofyan terkait berapa kali peperangan yang terjadi di masa Rasulullah. Kalau jumlah peperangan Rasulullah itu kalau tidak salah banyak Pak Sofyan, ada puluhan kali mungkin. Ada perang terhadap kafir Quraisy, ada perang terhadap kaum Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraizah, seperti itu. Dan kalau perang ada perang Mut'ah, ada perang Tabuk, dan ada banyak lagi perang perang Hunain, seperti itu, perang Khaybar, dan masih ada beberapa lagi. Intinya adalah kalau jumlah perangnya di buku yang saya baca ini ada puluhan sih, puluhan, tapi jumlah pastinya saya belum dapat referensi yang pasti. Mungkin Ustadz Aminuddin selaku ahli sirah bisa membantu menjawab pertanyaan ini. Baik, Ustadz Bisma. Saya senang senyumnya Ustadz Muhammad Tasbih. Jadi saya bantu bahwasanya selama masa hidup Nabi Muhammad atau kanjeng Nabi Muhammad ini ada kalau tidak salah 74 peperangan. Ada 74 peperangan yang mana peperangan itu yang
yang tidak diikuti Nabi Muhammad itu ada 47. Ada 47 dan yang diikuti oleh Kanjeng Nabi Muhammad ini ada 27. Itu jadi totalnya ada peperangan. Jadi kadang-kadang itu berangkat untuk berperang, kan namanya perang kadang-kadang musuhnya lari, kadang-kadang belum sampai perang. Tuh. Jadi jawaban saya ada 74. Ini saya ambil dari kitab Khulasath Nurul Yakin, itu ada 74, 47 itu yang tidak diikuti oleh Nabi dan 27 yang diikuti oleh Nabi. Terima kasih, mungkin itu tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Ustadz Aminuddin. Gimana Pak Ahmad Sofyan? Ya Bu, terima kasih, informasinya luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan, pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, mungkin langsung diakhiri saja untuk sesi diskusi ini aja Pak Aminuddin. Boleh Bu Rina? Dilanjutkan dengan Ustadz Dr. Rais. Ya, demikianlah sesi diskusi, pemaparan diskusi atas makalah fase dakwah Madinah. Terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi. Untuk lebih jelasnya terkait dengan fase dakwah Madinah ini, kita kembalikan ke dosen kita, Bapak Rais, untuk memberikan tambahan dan jawaban tersebut. Baik, terima kasih. Presentasi cukup menarik dan diskusi juga cukup asik di antara kawan-kawan semuanya. Kami berikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada presenter sesi siang. Susah juga sesi siang hari ini, Ustadz Bisma dan juga moderatornya Bu Rina Atisisawati. Setiap periode dan waktu yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW memang banyak mengandung ibrah dan pelajaran yang sangat berharga bagi kita umat Islam. Bahkan sebagian ulama pun menyatakan periode sebelum Nabi atau sebelum Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi pun bisa dijadikan sebagai teladan dan bisa diambil sebagai ibrah bagi kaum muslimin yang bisa diteladani apa yang beliau lakukan. Terlepas dari perbedaan pendapat di antara para ulama, yang jelas perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW adalah pelajaran bagi kita semuanya. Tentu karena tahapan yang kita bahas kali ini adalah tahapan dakwah Nabi di Madinah, maka fokus kita adalah bagaimana usaha Nabi dalam berdakwah dan juga apa yang bisa kita simpulkan sesuai dengan konteks mata kuliah kita sejarah peradaban Islam. Dakwah Nabi SAW di Madinah tentu tidak bisa dilepaskan dari peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah sendiri banyak sekali memberikan ibrah atau pelajaran bagi kita. Ternyata hijrah Nabi SAW itu tidak serta-merta, tetapi penuh dengan perencanaan. Artinya Nabi Muhammad SAW tidak mengandalkan
wahyu turun kepada beliau, tetapi beliau juga mencoba untuk membuat perencanaan. Dan ini sekaligus juga mengisyaratkan pada kita bahwa segala aktivitas, segala program mestinya harus direncanakan dengan baik. Sebagai bukti perjalanan Nabi dalam melaksanakan hijrah ini, momennya yang dipilih, kemudian strategi beliau keluar dari rumah, kemudian minta digantikan oleh Ali bin Abi Thalib, nah, kemudian mengambil jalan yang tidak biasa dilalui oleh orang, nah, kemudian mengapa memilih Abu Bakar bukan yang lain. Nah, itu semuanya pasti ada rahasianya, ada maksud dan ada tujuan yang tentu bisa diambil pelajaran dan teladan dari beliau untuk kita. Nah, kemudian berkaitan dengan kota Madinah tadi, Yathrib itu kalau sesuai dengan referensi yang saya baca sebenarnya nama orang. Ya, dia nama seorang tokoh, itu namanya adalah Yathrib bin Qainah. Nah, itu seorang tokoh di tempat itu. Ya, kemudian biasanya kalau tokoh terkenal memang digunakan namanya, ya, seperti di tempat kita mungkin bukan nama kampung, tapi bisa juga ya nama tempat gitu. Kalau di Samarinda Lambung Mangkurat, nah itu kan dulunya nama apa? Nama raja, ya. Itu menjadi nama bagi tempat. Kalau jadi nama jalan banyak, ya, jalan, oh ya itu jalan Lambung Mangkurat, ya, jalan Sudirman, jalan atau Subroto dan lain sebagainya. Itu jadi nama tempat, nama kampung waktu itu. Nah, kemudian kalau dari sisi makna memang Yathrib itu artinya tidak bagus. Seperti yang dikatakan dalam surah Yusuf, la tathriba alaikumul yaum lakumul yaum. Itu celah, ya, tidak ada celaan. Ada juga beberapa referensi yang mengatakan Yathrib itu al-fasad, kerusakan, ya. Ada juga yang menerjemahkan Yathrib itu at-taghyir, yang senantiasa berubah. Maka kemudian ketika Nabi datang, beliau menyebutnya sebagai Madinah Munawwarah. Nama lain yang diberikan adalah Tabah dan Thayyibah. Itu nama tentu membawa doa, ya, membawa makna yang tentu diharapkan menjadi tafaul, ya, menjadi sebuah optimisme bagi yang tinggal di situ dan juga bagi yang mendengarnya. Baik rekan-rekan semuanya, yang juga sangat menarik adalah strategi Nabi ketika beliau sampai di kota Madinah. Beliau tidak melakukan pembangunan istananya, tidak membangun pusat kekuasaan dengan seperti para penguasa pada umumnya, tapi yang beliau lakukan adalah membangun masjid. Tentu ini sangat clear, ya, maksud dari beliau. Yang pertama ingin beliau bangun adalah akidah, masjid sebagai pusat pembinaan umat. Bahkan Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitabnya, ya, Fiqhu Sirah, ya, beliau mengatakan bahwa persaudaraan yang akan diciptakan nanti setelah beliau membangun masjid kan kemudian mempersaudarakan antara Muhajirin dengan Ansor, itu
tidak akan tercipta dengan baik kalau tidak ada tempat yang mewadahi mereka bertemu setiap saat. Maka masjid ini sangat sentral ya, sangat strategis dalam perjalanan perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan kita rasakan juga ya, kalau sebuah tempat, kampung, desa, atau RT tidak ada masjid, nah pasti berbeda suasananya. Nah, ketika ini ramai ya, masjid di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat, ini menjadi berkah tersendiri bagi masyarakat tersebut. Nah, dan pada perjalanan berikutnya, masjid memang bukan sekedar tempat sholat. Ini tempat Rasulullah SAW memberikan arahan-arahannya kepada umat Islam ya, sebagai pusat perekonomian, sebagai pusat keilmuan. Jadi tidak mengherankan ya, kemudian nama jami'ah yang artinya universitas itu pun berasal dari kata jami, masjid jami. Nah, ini menunjukkan bahwa simbol-simbol dan dasar-dasar keilmuan itu awalnya dalam Islam muncul dari masjid. Bahkan dalam sejarah memang pusat pendidikan para sahabat yang kemudian mereka disebut dengan Ahlus Sufah itu adalah di masjid. Mereka tinggal di ember masjid. Yang kemudian ternyata alumni-alumninya sangat luar biasa dan menginspirasi serta mempunyai peran yang signifikan dalam perjuangan Islam, baik dalam keilmuan ataupun dalam jihad dan dalam aktivitas-aktivitas yang lain. Nah, setelah Nabi membangun masjid yang juga luar biasa, strateginya adalah mempersaudarakan antara Ansor dengan Muhajirin. Persaudaraan di antara mereka digambarkan dalam surah Al-Hasr ya. Walladzina ja'u min ba'dihim, sebelumnya ya, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajaru ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Orang-orang yang menempati ad-dar, menempati sebuah negeri, sebuah tempat ya, min qablihim yuhibbuna man hajaru ilaihim, mereka mencintai orang-orang yang datang berhijrah kepada mereka, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka tidak mempunyai keperluan ya, dianggap mereka itu memberikan barang-barang yang penting yang sebenarnya sangat mereka cintai. Mereka seolah-olah ya sudah, saya tidak memerlukannya lagi. Wa yu'thiruna ala anfusihim, dan mereka mengutamakan orang-orang yang berhijrah ala anfusihim, atas diri mereka sendiri, walaupun sebenarnya mereka perlu dengan barang-barang yang mereka berikan itu. Ini sebuah potret persaudaraan yang luar biasa yang sampai sekarang mungkin belum kita dapatkan potret persaudaraan yang sama ya, seperti yang dilaksanakan atau yang terjadi antara kaum Muhajirin dengan Ansor sebagaimana digambarkan dalam ayat tersebut. Nah, ini menjadi inspirasi bagi kita ya, bahwa persaudaraan itu seharusnya di atas segalanya ya, di atas kepentingan politik, di atas kepentingan harta, benda, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu memang ada beberapa hal yang dilakukan Nabi, diantaranya membangun ekonomi dan juga membuat perjanjian dengan kabilah atau dengan pihak lain ya di kota Madinah. Ya, begitu Nabi datang ke kota Madinah memang sangat berbeda ya dengan Makkah. Makkah adalah kota yang banyak didatangi oleh seluruh orang yang tinggal ya di Jazirah Arab, karena memang di sana ada Ka'bah, sehingga kota Makkah itu adalah kota bisnis
dan para penduduknya ahli dalam berdagang. Orang-orang Quraisy seperti dikatakan dalam surah Quraisy, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita wassaif. Sementara Madinah itu adalah kota yang mereka itu kebanyakan penduduknya adalah bercocok tanam kurma, anggur dan lain sebagainya. Dan sejak dulu itu suku Aus dan Khazraj. Jadi kalau sejarah kita buka kembali ya, peradaban sebelum Islam, Arab pra-Islam itu kan orang-orang Arab itu asalnya dari Yaman. Ketika bendungan Ma'rib itu retak, nah sebagian besar mereka itu berhijrah ke berbagai tempat, ada yang di Hijaz, ada yang di Madinah. Nah, yang memilih bertempat di Madinah adalah suku Aus dan Khazraj, keturunan Aus dan Khazraj. Tetapi memang informasi akan datangnya Nabi yang terakhir itu juga menarik bagi orang-orang Yahudi yang ada informasi tentang itu dalam kitab mereka, kitab Taurat. Yang dalam kitab itu dikatakan akan lahir seorang nabi akhir zaman di tempat yang banyak pohon kurmanya. Mereka tahu, maka mereka datang ke kota atau ke Yathrib. Mereka berharap nabi yang terakhir itu dari kalangan mereka. Jadi mereka sengaja pindah ke dekat situ ya, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa. Itu suku-suku Yahudi yang memang sebelum Nabi datang sudah tinggal di sana. Dan Yahudi ya waktu itu sudah menguasai ekonomi, sehingga orang-orang Arab, orang-orang Madinah itu yang tidak punya tanah, yang tidak punya kekayaan, mereka menjadi buruh bagi orang-orang Yahudi, dan bahkan Yahudi juga menguasai pasar kota Madinah. Maka karena sebuah perjuangan memang tidak bisa dilepaskan dari ekonomi, dan ekonomi memang sangat penting ya. Bahkan dalam surah An-Nisa akan dikatakan amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama, harta benda ekonomi itu menjadi qiyaman, menjadi tulang punggung kehidupan. Nah, maka salah satu strategi Nabi adalah beliau merebut kembali ya kekuasaan atau penguasaan ekonomi di Madinah kembali ke tangan umat Islam. Nah, maka beliau ketika melihat air yang juga orang Madinah pada beli kepada orang Yahudi, dan beliau menawarkan siapa yang bisa membeli sumur ini maka dia akan dapat surga. Tawaran itu diterima ya oleh orang yang nggak punya uang. Akhirnya Utsman yang dengar penawaran itu, dia juga mengatakan, apakah tawaran itu berlaku untuk saya Rasulullah? Iya, berlaku. Utsman langsung membeli sumur Raumah tersebut dan menjadi wakaf beliau. Dan mulailah ya ekonomi berpindah ya dari tangan orang Yahudi kepada umat Islam, sampai akhirnya ya pasar-pasar di Madinah memang tidak ada lagi riba di sana, tidak ada lagi transaksi ekonomi yang melanggar syariat Islam. Ya, itu yang juga penting ya untuk kita teladani. Jadi pembangunan ekonomi ini bukan hal yang sederhana ya, karena apalagi sekarang nih ekonomi itu menjadi alat penjajahan juga, imperialisme baru, imperialisme zaman modern seperti sekarang adalah diantaranya dengan ekonomi. Banyak negara-negara yang tidak berdaulat lagi, kenapa? Karena masuk jebakan hutang ya, debt trap. Nah, seperti banyak negara di Afrika yang kena jebakan hutangnya Cina ya. Ini perlu hati-hati juga. Nah, memang tidak sederhana untuk membangun kembali ekonomi, tapi bukan sesuatu yang mustahil. Ketika sebuah bangunan ekonomi dibangun di atas syariat Islam, ya ekonomi yang syariah, insya Allah itu akan membawa keberkahan. Kita bisa lepas dari cengkraman riba. Nah, kemudian setelah itu Nabi juga mengadakan perjanjian dengan suku-suku yang lain, dengan komunitas keagamaan yang lain.
Nah, itu dengan piagam Madinah yang oleh sementara orang dikatakan itu sebagai bukti bahwa Nabi adalah kepala negara. Walaupun kalau bicara tentang ini ya memang polemiknya cukup seru di antara para ulama dan juga kalangan ilmuwan Muslim tentang kekhilafahan atau sistem pemerintahan Islam. Tapi kalau dirunut sebenarnya kata khilafah itu adalah sebuah fase yang dimulai dari wafatnya Nabi. Jadi ketika Nabi di Madinah ya bukan khilafah. Kenapa? Karena masanya masih masa nubuwah, ahdul nubuwah, bukan ahdul khilafah. Dan khilafah itu kan seperti yang didefinisikan ya oleh Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, mawdu'a li khilafatin nubuwah fi khirasatid din wa siyasatid dunya biha. Kekhilafahan itu dimunculkan untuk menggantikan peran kenabian dalam apa? Dalam menjaga agama, kehormatan agama, dan juga mengatur dunia dengan kekhilafahan itu atau dengan agama itu. Nah, jadi kekhilafahan itu sebenarnya adalah periode pemerintahan umat Islam sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Maka dalam hadis kan dikatakan khilafah ala minhajin nubuwah, khilafah yang mengikuti manhaj atau sistem kenabian. Nah, kalau bicara tentang khilafah, ya memang banyak ya pandangan para ulama. Ada yang ulama mengatakan Islam itu tidak menentukan sebuah sistem pemerintahan. Kenapa? Karena kalau dilihat di dalam Al-Quran, Allah berikan kekuasaan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dalam bentuk kerajaan. Daud adalah seorang raja, Sulaiman juga seorang raja. Mulk. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Jadi sistem pemerintahannya adalah sistem kerajaan. Nah, karena dalam Quran Allah tidak mencela sistem kerajaan, bahkan Nabi Sulaiman dan Nabi Daud pun dipuji oleh Allah ya dengan sistem kerajaan itu. Maka sebagian ulama ya mengatakan tidak mengapa sistem kerajaan itu dibolehkan. Walaupun ya kalau kita baca bukunya Abul A'la Al-Maududi, Al-Khilafah wal Mulk, khilafah dan kerajaan juga berbeda, karena ketika Nabi SAW berhadapan dengan seseorang ya, kemudian orang itu gemetaran, beliau mengatakan ya, lastu bimalik, saya bukan raja. Nah, jadi dari situ ya kemudian beliau membedakan antara sistem kerajaan dengan sistem khilafah yang berikutnya ya. Sebenarnya nubuwah gitu, tapi kemudian karena khilafah itu harus mengikuti manhaj kenabian, ya maka sistem kemudian disebut kekhilafahan Islamiyah. Nah, yang menjadi orang menjadi antipati terhadap kekhilafahan itu adalah pemahaman yang kekhilafahan itu harus mempunyai kekuasaan, seperti yang dipahami oleh kawan-kawan kita dari Hizbut Tahrir. Seolah-olah kalau kekhilafahan itu tidak punya kekuasaan, tidak disebut sebagai kekhilafahan. Padahal saat Nabi di Makkah pun, ya, kalau katakanlah Nabi sebagai pimpinan umat pada waktu itu, kepemimpinan Nabi tetap diakui. Ketika pemerintahan itu belum menerapkan had, belum menerapkan
hukum hudud ya, hukum kan ada had, ada ta'zir, ada segala macam itu ya. Itu mereka belum mengakui itu sebagai khilafahan. Padahal Nabi bahkan ketika di Madinah juga tidak serta-merta menerapkan hukum had tersebut. Nah, beliau bahkan ketika ditanya ya, kenapa tidak membunuh orang-orang yang munafik? Padahal orang-orang munafik itu sangat berbahaya. Kata Nabi, saya nggak mau kalau ada kesan Muhammad itu membunuh para sahabatnya, kata beliau. Nah, jadi ada persyaratan tertentu yang sebenarnya tidak menjadi ukuran ya. Sebuah kekhilafahan itu dianggap sah atau tidak hanya dengan kekuasaan atau penerapan hukum had. Walaupun itu sebenarnya adalah tugas ya, tugas kekhilafahan ketika mereka itu sudah kuat ya. Tapi sebelum kuat ya, mereka seperti Nabi gitu ya, maka ada periodisasi dakwah, Maka yang waktu itu belum punya kekuatan apa-apa umat Islam. Nah, maka itu yang kemudian karena harus berkuasa itulah yang menjadikan penguasa manapun ya itu akan gerah mendengar kata-kata khilafah. Maka kemudian ada pemahaman ya khilafah itu tidak mesti harus berkuasa. Walaupun mereka kemudian menyebutnya ini kekhilafahan yang banci gitu ya. Kan tidak seharusnya juga seperti itu gitu ya. Ya ini ramai lah kalau kita bicara tentang masalah khilafah ya. Tapi kita dudukan permasalahannya sehingga kekhilafahan ini memang betul-betul bisa tegak ya, berkembang sewajarnya seperti dikatakan dalam surah Al-Fat ya, Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar ruhama bainahum. Dan nanti ada ya gimana itu ayatnya? Nazar in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastarlalo fastawa ala suqihi yu'jibu zura'a liyaghiru bihimul kufar. Jadi seperti tunas. Seperti tunas. Dan tentu walaupun dalam hadis riwayat Ahmad Nabi mengatakan 2 kali ya, takunu nubuwah fikum masyaallah takuna tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kekhilafahan yang pertama karena mewarisi kecemerlangan dakwah Nabi, tentu berbeda situasi dan kondisinya dengan kekhilafahan yang akan terjadi di akhir zaman. Karena kekhilafahan yang akan muncul di akhir zaman itu munculnya setelah Mulkan Abdon dan Mulkan Jabariyah. Tentu sangat berbeda. Nah, itu yang perlu kita petakan ya ketika kita bicara tentang khilafah. Yang penting kan manhajnya, ya. Manhajnya kan khilafah itu ala minhajin nubuwah. Ya, bukan khilafah yang besar yang penting manhajnya gitu. Kalau kita kembali kepada hadis kan disebut khilafah ala minhajin nubuwah. Nah, pemahaman kawan-kawan kita ya atau memang hampir semua pemahaman tentang khilafah itu mengarahnya ke sana, mengarah kepada kekuasaan, mengarah kepada penerapan hudud seperti kekhilafahan yang dipahami oleh ISIS misalnya, itu bukan mencerminkan kekhilafahan, malah ya itu menodai. Kenapa? Ya karena apakah betul ya masa kekhilafahan Abu Bakar, kekhilafahan Umar dipraktekkan seperti itu? Itu jauh sekali berbeda ya dengan yang mereka lakukan. Nah, maka ketika kita bicara khilafah, ya khilafah itu memang adalah harus diakui. Itu adalah sistem pemerintahan yang pernah dijalankan oleh umat Islam, dan itu menjadi sistem yang
perlu ya untuk diupayakan kembali. Itu dengan syarat-syarat dan metodologi yang sesuai dengan sunnah dan contoh Nabi Muhammad SAW. Walaupun ya, walaupun lagi ada perbedaan pendapat gitu. Seperti tadi yang saya katakan, ketika Al-Quran tidak mencela kerajaan, berarti boleh pemerintahan Islam itu dalam bentuk kerajaan. Buktinya Nabi Sulaiman dipuji, Nabi Daud juga dipuji oleh Allah, walaupun mereka waktu itu adalah sebagai raja sekaligus nabi gitu. Nah, memang ya banyak ya perbedaan pendapat tentang masalah khilafah. Tapi sebagai Muslim ya saya percaya apa yang dikatakan Nabi bahwa nanti akan muncul khilafah ala minhajin nubuwah di periode yang berikutnya. Walaupun itu yang percaya dengan khilafah juga beda-beda. Ada mereka yang mengatakan khilafah itu setelah Imam Mahdi datang. Jadi nggak usah kita berjuang, cukup nanti menunggu datangnya Imam Mahdi. Ada juga yang enggak, Imam Mahdi itu ya nanti gitu. Karena ada hadis juga Imam Mahdi itu datang setelah meninggalnya khalifah. Nah, walaupun kemudian yang percaya dengan kekhilafahan juga mereka tergantung arahnya kemana. Ada yang mengatakan Raja Saudi itu khalifah gitu. Ya, nggak cukup waktunya ya kalau kita bicarakan tentang kekhilafahan. Tapi yang jelas ada banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang kekhilafahan. Yang jelas dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi mengisyaratkan akan muncul kembali kekhilafahan, khilafah ala minhajin nubuwah. Ya, kita perlu mempersiapkan semuanya, tapi bukan kekhilafahan yang ditakuti ya, tetapi justru kekhilafahan yang disegani oleh semua kelompok, baik kelompok Muslim ataupun kelompok non Muslim. Nah, kemudian kawan-kawan semuanya, pada periode Madinah juga banyak hal yang bisa kita ambil sebagai ibrah. Di antaranya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW dalam mendakwahkan Islam, ini sudah medianya dan metodenya beragam. Tadi yang dijelaskan ada dengan mengirimkan surat pada raja-raja dan juga dengan sistem-sistem yang lain ya berdakwah seperti ya dakwah Nabi kepada suku Yahudi yang dengan menikahi Sofiah itu pun bagian dari dakwah ya. Jadi tidak sekedar menyampaikan saja, ada metode-metode yang juga perlu diteladani yang dengan berkirim surat, nah atau dengan tadi itu ya yang akulturasi, yang itu juga dilakukan oleh para dai yang dari Timur Tengah ya. Ketika datang ke Indonesia, mereka menikahi wanita-wanita pribumi yang kemudian ternyata juga lebih diterima dakwahnya oleh masyarakat setempat. Nah, jadi kalau Ustaz Bisma itu di Balikpapan, carilah orang pribumi sana ya. Ustaz Amin di Bontang, cari orang asli sana gitu. Nah, siswa kenapa ini Bulinda senyum-senyum. Nah, Pak Ahmad Sofyan misalnya ya. Nah, ini di Kubar ini ya. Kepala Kemenagnya baru ya, Pak Muhammad Sahrir. Baru ya. Sahrir. Iya. Salam buat beliau dari saya. Salam nanti saya sampaikan Pak. Iya.
Dan banyak lagi ya ibrah-ibrah yang bisa kita dapatkan dari periode Nabi Muhammad SAW. Yang jelas memang periode Madinah ini merupakan periode yang cemerlang, yang gemilang ya dalam dakwah Islam, karena pada periode ini seluruh Jazirah Arab hampir semuanya itu tunduk dan tunduk ya pada Nabi Muhammad SAW. Dan itu juga yang tadi dikatakan, ketika tugas Nabi itu sudah selesai, seluruh Jazirah Arab sudah semuanya mendengar dan memeluk Islam, maka selesailah paripurna tugas Nabi Muhammad SAW. Tapi ada mungkin yang perlu digarisbawahi juga ya, dari nol, ketika belum ada yang percaya kepada Nabi satupun, ketika beliau di Makkah, ya kemudian waktu itu umur Nabi 40 tahun, kemudian hanya dalam waktu 23 tahun, nah beliau itu mengislamkan seluruh Jazirah Arab. Apa rahasianya? Rahasianya sebenarnya diungkap oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat sebelum terakhir ya, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Jadi yang pertama yang harus dipegangi adalah amanar rasul bima unzila ilaihi. Harus percaya, yakin dengan yang kita pegangi, yang kita peluk. Nggak mungkin kita mendakwakan sesuatu yang tidak kita imani. Imannya sangat kuat. Nabi wal mu'minun. Nah, dan juga para sahabat, orang-orang yang beriman. Nah, itu akidahnya sama, ya, tidak ada perpecahan, tidak ada perbedaan. Nah, munculnya perpecahan itu adalah ketika ada perbedaan dalam masalah prinsip, masalah iman, ya, masalah akidah. Pecahnya kalau kita tarik kepada kondisi kekinian, pecahnya sebuah organisasi, partai misalnya, itu adalah ketika salah satunya ideologinya sudah berganti, berubah, tidak satu. Nah, maka mulailah ada perpecahan. Ya, kalau di partai banyak lah. Kalau di Rusia ada dulu Bolshevik dengan apalagi itu satu, ya, kemudian HNI pun pecah ya. Kemudian partai politik kita juga sama. Dulu ada PDI biasa, ada PDI Perjuangan, ada PKB juga begitu dulu ya. Nah, tapi itu sejarah lah ya. Artinya memang one interpretation, ya, pemahaman dan interpretasi yang sama dengan akidah yang sama ini penting untuk kelanjutan sebuah pelangsungan dakwah. Nah, saya kira ini karena sudah terdengar suara azan di tempat saya, sudah jam berapa? Jam 3:08 ya. Ya, saya kira ini yang bisa kita sarikan dari penyampaian Ustadz Bisma. Terima kasih sekali lagi, saya apresiasi atas penyampaian Ustadz Bisma dan juga para kawan-kawan yang sudah berpartisipasi, kontribusi ke diskusi dengan sangat baik pada sore hari ini. Saya kira ini, terima kasih ya, atas kesediaannya untuk kuliah, dan jangan lupa kawan-kawan untuk absen ya dengan barcode yang sudah saya kirimkan. Untuk yang akan datang, seperti biasa, kita harapkan jam 13.15 sudah bisa mulai. Siapa yang akan datang di pertemuan yang kelima? Presentasi. Ustaz Ahmad Sofyan. Ya. Oh, siap ya Pak Sofyan, insyaallah. Siap, insyaallah siap Pak. Kalau jaringannya bermasalah,
cari tempat di bawah tower, Pak. Mahasiswa saya di Unmul gitu ya, saya lihat dia jalan-jalan kemana, nyari tempat di bawah tower supaya kuat. Tapi harus begitu ya, di Kemenak Kuban insya Allah kuat jaringan saya. Baik, salam itu kawan-kawannya, terima kasih ya. Silakan di screenshot, nanti setelah ini kita akhiri. Sudah di screenshot? Sudah ya? Baik, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.